Halo, selamat pagi warga YouTube dan selamat pagi juga bagi warga yang lagi nikmatin secangkir kopi di pagi ini. Di video kali ini saya akan nyobain kopi yang beberapa waktu lalu saya roasting menggunakan pen anti lengket. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 minggu, saya mencoba untuk merosting kopi dari Aceh Gayo menggunakan pen anti lengket. Dan bagi warga yang belum melihat atau ingin mengetahui proses roastingnya, silahkan cek video saya. Tinggal klik nama yang ada di bawah layar ini, yaitu Septian Dimas itu, tinggal diklik, nanti akan keluar playlist atau video-video yang ada di channel saya, dan itu judulnya roasting menggunakan teflon kalau nggak salah itu. Nah, sebenarnya untuk waktu 3 minggu itu adalah waktu yang cukup lama ya, yang biasa saya untuk nyobain kopi. Biasanya saya itu nyobain kopi itu sekitar 3 hari atau paling lama itu adalah seminggu. Karena ada kesibukan ya, saya baru bisa membuat konten video ini nyobain kopi yang saya roasting beberapa waktu lalu. Dan ini penampakannya, kalau ada yang belum melihatnya, sebenarnya untuk kualitasnya ini rata ya untuk ukuran ya kan, walaupun ya karena kita manual roasting ya, tidak menggunakan mesin, jadi memang seperti ini nih. Jadi bawahnya, tampak bawahnya nih, sebentar, nah ini bawahnya, ini bagian atasnya, jadi memang agak berbeda. Nah, inilah keunikan untuk kalau kita roasting manual. Dan untuk nyobain kopi ini saya menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu menggunakan cara langsung ditubruk atau metode tubruk. Yang kedua, saya akan membuat espresso menggunakan alat espresso tangan atau hand presso, menggunakan nanopresso dari Wakako. Dan nanopresso ini saya sudah miliki sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Ini masih bisa dipakai. Jadi itu metode yang saya akan gunakan untuk nyobain kopi Aceh Gayo. Dan untuk takarannya, untuk tubruk saya menggunakan sekitar 10 gram nanti, dan airnya itu sekitar 100 hingga 150 gram. Dan untuk metode espresso menggunakan nanopresso ini, saya hanya sesuai dengan takaran yang ada di nanopresso ya. Untuk airnya sekitar segini, dan mungkin untuk takaran kopinya itu sekitar 7 sampai 8. Dan sambil nunggu saya untuk menakar-nakar, silahkan bagi warga yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan kalau memang ini bermanfaat, silahkan share atau tekan tombol jempol ke atasnya. Jadi sekarang adalah kita timbang terlebih dahulu. Untuk yang pertama, saya akan takar untuk tubruk, yaitu sekitar 10. Di sini sudah 10 gram. Dan mungkin juga nanti untuk ukuran grind size-nya atau ukuran bubuk kopinya itu kemungkinan nanti hampir sama dengan produk-produk kopi yang dijual, karena memang ini saya mau tahu kalau saya nggak mau ribet-ribet untuk menyeduh. Nah, apakah ini bisa diseduh dengan metode sederhana saja, jadi tidak neko-neko, tidak macam-macam ya, seperti menggunakan V60 atau dan lain-lain. Hanya untuk tubruk ini saya hanya seperti yang saya bilang tadi, yaitu paling grand size-nya itu hampir sama dengan bubuk kopi yang dijual di pasaran. Nah, ini kopi yang sudah saya haluskan. Saya menggunakan grinder mesin. Nah, seperti ini tingkat kehalusannya ya. Dan ini nanti saya akan seduh sekitar seperti saya bilang tadi, yaitu sekitar 100 hingga 150 gram. Sambil menunggu air direbus, saya ingin menakar untuk espressonya ya. Espressonya sekitar 7
hanya 8 gram aja, nanti tergantung muatnya di tempatnya itu berapa. Ini hanya sekitar 8 gram saya ambil. Dan mungkin untuk ukuran grain size-nya itu grain size-nya agak sedikit kasar, karena kalau terlalu halus nanti untuk espressonya tidak keluar, untuk airnya tidak keluar, jadi makanya agak sedikit lebih kasar. Ini untuk ukuran grain size-nya ya, memang agak lebih kasar dari yang tadi. Kebetulan airnya sudah mendidih, saya mau nyeduhnya menggunakan metode tubruk aja dulu untuk yang pertama. Mungkin tidak begitu besar tempatnya. Sepertinya untuk takaran airnya saya menggunakan 100 gram, jadi 1/10, karena memang gelasnya kecil ya. Dan sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya saya singkirkan dulu ke tempat cucian piring. Ini dia dua metode seduh. Yang pertama tubruk, yang kedua yaitu espresso. Gimana hasilnya? Kita tunggu aja. Kalau dari segi aroma sih ya enak ya, masih enak. Aroma wanginya tuh khas Aceh Gayo Luwes. Ini saya aduk dulu supaya, mungkin tadi ada beberapa bubuk kopi yang belum terkena air, untuk mengantisipasinya. Ini baunya mantap banget nih, warga sekalian. Oke, saya cobain dulu ya. Sebenarnya sih rasanya itu gimana ya, karena dia sudah terlalu gosong seperti ini, jadi tuh dominan rasa gosongnya itu lebih maksudnya rasa gosongnya itu lebih dominan, karena ya yang seperti ini, dan itu rasanya lebih smoky gitu kan, lebih kayak ada rasa asap-asap gitulah yang saya rasakan dah. Dan tidak ada rasa lain sih sebenarnya, atau rasa-rasa yang aneh-aneh gitu kan, cuman memang dominannya itu dominan lebih rasa seperti rasa gosong gitu. Tapi masih bisa keminum sih sebenarnya, apalagi kalau misalnya warga demen pakai gula, mungkin masih bisa keminum. Tapi terus terang kalau untuk Arabica saya kurang cocok untuk tambahin kental manis atau gula ya, karena rasanya jadi dia asam ya, rasa asamnya itu ketemu manis tuh jadi kurang pas kalau menurut saya. Itu tadi menurut saya kalau saya seduh menggunakan metode tubruk. Untuk espressonya apakah juga sama? Untuk espressonya kita coba.
Untuk espressonya sebenarnya agak jauh berbeda ya. Kalau yang tubruk tadi dominannya itu gosong, ya kan. Kalau ini dengan grind size yang tadi saya gunakan dan air yang juga saya gunakan tadi, sebenarnya rasanya itu lebih better ya, lebih baik ketimbang kalau saya seduh menggunakan tubruk gitu kan. Kalau tubruk tuh rasanya tuh bener-bener tebel gitu kan, emang tebelnya itu sebenarnya juga ciri khas dari kopi dari Aceh sih atau Sumatera. Itu memang ciri khasnya adalah tebel, dia lebih, kalau orang kopi bilangnya lebih bold. Nah kalau yang ini tuh lebih soft untuk espressonya. Mungkin memang pengaruh dari alat juga, atau jadi bisa berpengaruh dari grind size-nya juga. Tapi saya lebih suka sih sebenarnya untuk yang menggunakan espresso ini. Dan ini untuk espressonya ya masih ada sedikit rasa manis ya, sensasi manisnya itu masih kerasa ketimbang menggunakan metode tubruk. Jadi mungkin kesimpulannya adalah kalau kita roasting terlalu hitam seperti ini, memang lebih cocok kita itu buat bikin espresso, apalagi kalau kita blend gitu, mungkin lebih cocok juga. Kalau kita mau bikin espresso atau menggunakan espresso gitu kan, bukan tubruk. Kalau tubruk tuh rasanya tuh lebih cuman tunggal aja gitu, nggak ada yang rasa-rasa sensasi khasnya Arabica. Mungkin teman-teman atau warga juga udah pada tahu ya, kalau Arabica tuh memiliki rasa yang khas gitu kan, memiliki rasa-rasa yang lebih unik gitu ketimbang Robusta. Tapi kalau menggunakan metode espresso itu jauh lebih, kalau menurut saya lebih bagus ya rasanya. Jadi itu menurut saya kesimpulannya adalah hasil roastingan beberapa waktu lalu, saya lebih suka menggunakan metode espresso gitu kan, ketimbang lebih tubruk. Bagi warga yang memiliki pendapat lain atau memiliki saran untuk kemajuan channel saya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten. Jadi kesimpulannya adalah hasil roastingan beberapa waktu lalu saya rasa cukup baik, walaupun agak lebih gosong rasanya. Tapi kalau bagi teman-teman yang mengekspektasi atau berharap untuk rasa kopinya itu seperti roastingan mesin, mungkin ya jangan terlalu berharap. Jadi itu video dari saya untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.